Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dialog Kaltim. Ya Pak, ini udah mau di sesi akhir nih Pak ya. Oh iya. Tapi tadi kan sebelumnya kita udah bahas tentang bukan jatah sih, maksudnya kayak program gratis gitu untuk keluarga yang kurang mampu untuk membeli alat ini ya sendiri Pak. Oh ini set-top box ya? Iya, set-top Oh, box iya, itu. iya. Nah, kalau dari yang keluarga kurang mampu kan itu dibantu kan seperti itu dengan cara ya ada tahapan-tahapannya diseleksi lagi seperti apa yang berhak menerima itu. Dan bagaimana kalau untuk keluarga yang mampu atau yang masyarakat dengan ekonomi yang standar lah seperti itu. Oh, iya. Belinya di mana atau kita gimana sih bisa mendapatkan alat itu jika memang masih TV-nya masih analog gitu Oh, iya. Pak. Baik Mbak Eta. Jadi benar tadi kalau untuk rumah tangga miskin atau kurang mampu memang nanti akan disupport atau dibantu oleh pemerintah dan diberikan secara gratis ya. Pertanyaan tadi bagaimana kalau yang punya kemampuan ekonomi cukup nih, Iya, gitu kan? betul. Nah, bagi yang punya kemampuan ekonomi cukup memang kita dorong agar dapat beli secara mandiri. Oke. Membelinya di mana? Sebenarnya itu udah bisa kita dapatkan di toko-toko elektronik. Toko-toko elektronik ya. Oke. Dari dialog kami dengan masyarakat, dengan beberapa orang yang kita temui, sebenarnya di Samarinda sudah banyak. Oh, Samarinda sudah banyak ya. Itu dapat dicarilah di sekitar toko elektronik di daerah Citra Niaga. Oke, Jalan Citra Niaga situ Pak ya. Itu kalau kita mau beli secara langsung. Kalau yang bagi rekan-rekan yang sekarang lagi mager ya, malas gerak gitu. Iya, betul. Di toko-toko online atau marketplace juga sudah banyak. Oh, sudah tersedia semua Pak ya. Kita bisa Oke. bisa membelinya secara online Betul. tanpa perlu keluar rumah dan segala macam, apalagi kita sedang pandemi seperti sekarang ini. Betul sekali Pak. Bisa kita dapatkan. Adapun kisaran harganya kalau di toko online beragam ya. Ada yang 180 sampai 250, bahkan ada yang sampai 300. Tapi itu belum sama ongkir berarti Pak ya. Oh iya. Iya kan Pak, betul kan Pak? Ditanggung lagi oleh pembeli ya Iya, untuk ongkirnya. Nah, kalau yang Langsung di toko. langsung juga kurang lebih di kisaran 200 lah. Nah, ada satu hal penting Mbak, itu yang ingin saya sampaikan bahwa kalau nanti membeli perangkat tambahan atau set-top box tadi, pastikan yang sudah ada sertifikasi dari Kementerian Kominfo. Oh, sudah sertifikasi. Iya. Itu apa berupa surat atau seperti apa Pak? Ada tandanya kah? Salah satu nanti ada logo Modi. Modi ini kepanjangan dari maskot digital. Oke, Jadi maskot seperti digital. gambar komodo yang seperti boneka itu. Oh, Jadi tempel di alat tersebut. Kalau ada itu berarti Ya. aman terus Pak ya. Ya, jadi jangan salah nanti kita memberikan set-top box yang katakanlah peruntukannya bukan itu malah menjadi tidak berfungsi di rumah kita kan. Oh, iya Jadi betul. pastikan juga kita jangan sampai terkecoh. membeli gitu, Karena Pak ya. boleh jadi alat ini sekarang menjadi booming, ada yang memanfaatkan secara Iya, betul Pak. kurang pas, kita tidak tertipu, jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan dia ada sertifikasi dari Kominfo yang ada logo Modinya nanti seperti itu. Logo Modinya itu pemirsa bisa diingat ya, ada logo Modinya itu berarti yang aman tuh Pak ya. Ya, Karena ya, kalau ya. nanti yang beli yang abal-abal malah nggak ada tampilan siaran gitu Pak ya. Yang tadinya mau berubah jadi digital lebih jernih malah nggak ada tetap blank Iya, mungkin ya. tetap blank gitu Pak ya. Oke Pak, untuk yang terakhir harapannya nih KPD Kaltim terhadap adanya TV analog khususnya di wilayah Kalimantan Timur ini. Ya, baik Mbak Eta. Kami, KPD selaku lembaga yang merupakan perwujudan daripada masyarakat dalam hal pendidikan juga sekali lagi mewanti-wanti dan mengharapkan bahwa proses digitalisasi televisi terrestrial ini harus bagus. Betul. Harus betul-betul smooth dan kemudian masyarakat jangan sampai terputus akses informasinya terhadap siaran terus tadi. Ya. Yang kedua juga, dengan nanti digital ini beroperasi secara penuh, maka praktis akan banyak program siaran televisi yang hadir ke layar kaca yang diterima oleh masyarakat. Nah, ada dua hal yang saya sampaikan. Iya. Satu kepada penyelenggara penyiaran televisi. Dalam hal ini adalah para pelaku usaha televisi, pastikan memberikan informasi yang betul-betul baik, hiburan yang sehat. Kita tahu bersama bahwa fungsi penyiaran itu sebagai media informasi, sebagai pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial juga ekonomi dan kebudayaan seperti itu. Jadi 5 fungsi ini jangan sampai terabaikan, ya, supaya penyiaran nasional kita dapat tercapai sebagaimana yang memang jadi tujuan yang kita cita-citakan. Terhadap masyarakat, dengan beragamnya tayangan siaran nanti yang akan diterima di televisi juga kita dorong untuk berperan serta aktif dalam hal mengawasi isi siaran. Ya. Kalau televisi terus nggak ada yang mengkritik, nanti perbaikannya dari mana? Iya, betul. Betul nggak kira-kira? Iya, betul. Harus ada evaluasi kan Pak. Harus ada evaluasi. Jadi peran serta atau peran aktif masyarakat dalam mengawasi siaran televisi juga itu sangat diperlukan untuk kebutuhan
atau koreksi konstruktif bagi pelaku usaha penyiaran televisi. Oh, ternyata konten ini nih yang diminati masyarakat dan berdampak baik bagi masyarakat. Oh, ini sebaiknya jangan saya tayangkan, dan seperti itu. Jadi KPD Kaltim mengharapkan betul Bapak itu masyarakat berperan aktif dalam hal pengawasan. Memang KPD Kaltim juga melakukan pengawasan. Iya. Ya, kami juga ada tenaga pemantau yang mengawasi hari ke hari siaran televisi ataupun radio yang kita pantau, seperti itu. Saya perlu sampaikan juga dalam kesempatan kali ini bahwa sepanjang 2020 kemarin kami menemukan atau setidaknya menerbitkan 26 sanksi terhadap lembaga penyiaran ya. 26 Pak ya? 26 itu 4-nya televisi dan 22-nya radio. Radio. Jadi kami betul-betul konsen. Kenapa Mbak Eta? Kenapa kok KPID betul-betul getol nih? Mungkin akan ada yang bertanya ya. KPID adalah penjaga moralitas anak bangsa di daerah. Kalau kita abai terhadap siaran televisi dan segala macam ataupun radio, ya kita tidak ingin generasi kita menjadi generasi yang tidak baik dan tidak kompetitif di masa yang akan datang. Jadi program digitalisasi ini sekali kita jangan terlena, masyarakat jangan terlena dengan banyaknya suguhan interaksi tayangan yang disampaikan kepada kita sehingga kita ya abai, kemudian juga malah menjadi pasif dan sebagainya. Justru dengan banyaknya pilihan ini kita harus betul-betul aktif. Yang ketiga, bagi para konten kreator ya, ataupun nanti yang akan tertarik dalam dunia bisnis televisi, kita harapkan bahwa dengan nanti akan semakin beragamnya program siaran televisi, harapannya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 29 televisi yang ada di Kaltim saat ini semua formatnya umum, Mbak Eta. Oke, Ya. umum Pak ya. Ya, dengan ada digital nanti harapannya kita nanti ada program yang khusus anak, atau tentang pendidikan, atau tentang katakanlah olahraga atau berita. Iya, ada spot-spotnya khusus itu Pak ya. Atau khusus untuk ibu-ibu misalnya, Iya, kan iya. seperti itu. Jadi ini juga harus diperhatikan supaya masyarakat betul-betul dapat memilah, oh ini yang harus kita tonton, ini yang untuk anak-anak dan sebagainya semakin beragam. Jadi peluang digital ini yang sangat besar harus betul-betul memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat itu sendiri sebagai pemilik frekuensi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak untuk semua penjelasannya, apalagi tentang TV digitalisasi ini Pak ya, sangat mengedukasi sekali dan pastinya memang pemirsa juga membutuhkan informasi itu karena kita tahu masih ada beberapa atau mungkin masih banyak mungkin yang TV-nya masih analog gitu Pak ya, tapi dengan adanya informasi yang disampaikan oleh dari pihak KPID Provinsi Kaltim lewat Bapak Bawon pada hari ini sungguh sangat memberikan inovasi juga dan juga pengetahuan yang baru buat kita semua. Dan harapan-harapannya pun tadi sudah disampaikan oleh beliau, kiranya apa yang sudah disampaikan ini bisa tercapai semuanya dengan baik dengan kinerja kerjasama dengan pemerintah atau dari kementerian seperti itu Pak ya. Benar. Dan pada hari ini kita sudah tiba di penghujung acara pemirsa, jadi jangan sedih dulu karena pemirsa juga masih tetap bisa memantau informasi baik dari KPD Kaltim dan juga dari Dialog Kaltim ini sendiri. Kalau di KPID Kaltim ada sosial medianya tadi namanya KPID Kaltim Pak ya. Benar. Baik itu di Instagram, Facebook, Twitter seperti itu. Dan tentunya juga kalau dengan kami di Dialog Kaltim ini ada di iNews Kaltim ya. Jadi gampang sekali pemirsa untuk bisa mengakses semua data itu. Dan kami juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah supaya kita bisa saling menjaga kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang lain seperti itu. Jadi itulah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih pada pemirsa yang selalu stay tune di Dialog Kaltim pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tunggu Pak, diminum Pak.